wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yulianti, Sarjana Pendidikan. Yang kami cintai dan saya banggakan teman-teman dari TKL Amanah 1 Jateng yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara saya, yaitu diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif aksi nyata modul 1.4 dari saya, calon guru penggerak Angkatan 9. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Elisa Fazil Kusumaniro. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari TKL Amanah 1 Jateng di Kabupaten Karanganyar. Saya akan memaparkan beberapa konsep tentang budaya positif. Berarti budaya yang tentang positif itu pastinya tentang kebaikan, ya. Yang pertama, menu yang pertama ada tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya apa, Bu Guru? Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Maksudnya kita pembelajarannya itu yang kemarin itu tentang KTSP berubah menjadi Kumon. Kumon itu identik tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Coba sebutkan teman-teman 6 dimensinya. Beriman dan bertakwa. Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini semua guru itu harus paham 6 dimensi itu biar bisa apa mengerjakan di proyeknya, karena proyek itu membahas tentang 6 dimensi. Selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebagian guru pastinya memiliki tentang miskomunikasi, miskonsepsi tentang apa? Guru biasanya itu memiliki ilusi untuk mengontrol murid. Pasti kan guru ini pengen mengontrol murid, ya. Namanya itu apa, guru? Berarti tidak merdeka karena kita mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah itu memerdekakan murid? Tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak ini. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ini kita miskonsepsi dari murid mengontrol anak, kemudian memaksa, kemudian mengkritik sehingga anak merasa bersalah. Jadi itu dibuang, di miskonsepsi itu diubah menjadi merdeka belajar. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini respon, ini teori kontrol. Kita mengubah menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti untuk memaksakan atau pokoknya pandanganmu kudu padha karo diri. Di teori kontrol kita punya pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita belajar memahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wong ki nek gawe 10 kebaikan nek wis gawe 1 kesalahan mesti deloke salah terus. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang ini dilihat kok kuwi salah. Baik iki dhek duwe tujuan. Belum tentu dhek iki salah baik nglakoni kebenaran gitu loh. Orang lain bisa mengontrol saya. Nek pilihannya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, model berpikir menang-menang. Jadi ada ini egois butuh menang, ini sportif gitu. Next, kita akan menciptakan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Adewe iki golek disipline anak iki ben patuh kan dunia. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketika orang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab dan tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, tugasnya menuntun anak didik untuk memiliki
memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Intrinsik berarti ke dalam diri. Ekstrinsik itu motivasi di luar diri. Next. Nah, ada beberapa pendekatan disiplin positif guru. Sebelumnya, pendekatan disiplin positif tidaklah terpacu pada anak didik, melainkan adalah sebuah cara kita baik sebagai guru, orang tua maupun orang dewasa dalam memberikan dampak atau pengaruh positif kepada anak didik atau anak. Nah, harusnya gimana? Pendekatan ini merupakan kemampuan pendidik untuk mendidik anak didik secara individual ataupun secara berkelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok yang perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi intinya untuk mendapatkan pendekatan disiplin itu harus apa? Pemangku kepentingan sekolah terdiri dari guru, kepala sekolah, orang yang bertanggung jawab, orang tua, pokoknya semuanya warga sekolah atau stakeholder. Next. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun antar bangsa. Contoh nilai profil pelajar Pancasila antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia apa Bu Guru? Apalagi Kebebasan. Kebebasan, Kebahagiaan. kebahagiaan. Ada 5. Ada 5. Penguasaan dan kekuatan. Next. Nah, 5 kebutuhan dasarnya manusia akan bertahan hidup dengan apa? Kita memiliki tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, dan keamanan. Kemudian kita sebagai manusia membutuhkan kesenangan berupa apa? Hobi, bermain, relaksasi. Kita juga membutuhkan humor dengan teman. Ya, yang hobinya traveling membuat traveling. Jadi nggak hanya bekerja saja, kita butuh menyenangkan diri kita. Shopping juga termasuk menyenangkan diri kita, reward bagi kita ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Pasti semua orang pengen ya disayang. Kalau ada kelompok pengennya juga diterima, dipedulikan, dihargai dan dihormati. Manusia juga butuh kebebasan. Nah, kalau kita dikekang juga pasti kan ada yang terkekang nggak bebas. Pasti manusia menginginkan kebebasan, bebas berekspresi, eksplor diri, memiliki pilihan. Aku udah pilihan, kok aja masuk aku. Ini aku teh aku senangnya es krim udah oh dia mati. Penguasaan, diakui, didengar, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin dan juara. Next. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini 2 ini maksudnya motivasi ekstrinsik dari luar. Kita motivasi untuk berperilaku itu kebanyakan apa? Aku ben untuk pujian, ben aku untuk penghargaan, ben aku orang untuk hukuman. Nah ini dari luar. Kita harus memiliki motivasi ini intrinsik, artinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, motivasi internal tadi intrinsik menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Kalau ekstrinsik itu di skip, harus ke motivasi internal sehingga menciptakan ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri
Kita harus memilih yang mana. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah karena kita menghukum kan bersifat satu arah. Tidak ada rasa respon antara kedua belah pihak. Kemudian berupa hukuman fisik. Kemudian konsekuensi terencana ini maksudnya kalau konsekuensi biasanya sekolah itu kan punya peraturan. Kalau tidak memakai jilbab pokoknya ya, baju seragam ya, terus ada konsekuensinya, dapat buku konsekuensinya menulis kata maaf mungkin seperti itu. Murid tidak tetap dibuat tidak nyaman, jadi tetaplah nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kita harus melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak ini dihukum. Sekolah itu punya 5 posisi kontrol. Apakah kita menjadi seorang pemula? Apakah kita menjadi teman? Apakah menjadi pemantau? Ataukah menjadi manajer? Perbedaannya bagaimana? Lanjut. Nah, penghukum. Contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa terlambat masuk sekolah. Penghukum itu sikapnya seperti ini. Sekarang kamu lari lapangan 3 kali, itu namanya hukuman. Nek membuat merasa bersalah, berapa kali ibu sudah memberitahu kamu untuk tidak terlambat? Kamu membuat ibu kecewa, itu anaknya merasa bersalah, itu juga tidak boleh. Kemudian teman, dek tolong dong jangan terlambat terus ya, lain kali jangan gitu. Berarti nek teman ki kamu jane salah, tapi ganti aku imunya rasa berteman, ya wes kasih tak hukum. Itu sebenarnya tidak bagus juga. Kemudian pemantau, kamu terlambat masuk sekolah lagi, kamu tahu kan konsekuensinya? Menulis kata tidak terlambat 2 lembar. Itu pemantau, kita pantau konsekuensinya seperti itu. Kemudian manajer, apakah kamu nanyakan? Kira-kira di pertanyaan ini ya, apakah posisi kontrolku? Jenengan nyimak pertanyaan ini. Kenapa kamu melakukan hal yang sama? Besok jangan ulangi lagi ya. Posisi apa? Apa kamu melakukan hal yang sama? Besok jangan ulangi lagi ya. Teman pinter. Sing marahi bersalah. Teman bu, ini kan jangan ulangi lagi ya Mas Aki. Itu. Berarti anaknya rajin. Dia sing marah perasaan bersalah. 2. Lanjut. Apakah posisi kontrolku? Sekarang kamu lepas sepatu dan berdiri 1 kaki. Hukum. Benar. Lanjut. Apakah posisi kontrolku? Ibu selalu memperhatikanmu, tapi ibu kecewa kamu melakukan hal yang dilarang. Jangan pemantau. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Lanjut. Kamu tidak akan mendapatkan yang kamu mau jika kamu mengulangi kesalahan yang sama. Membuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, ada gambar saya masih. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, sesuatu yang mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga memudahkan diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Maksudnya di sini Bu, pokoknya ya Bu, kita membuat anak itu duduk di kelas deh. Kira-kira kesepakatan apa deh? Contohnya, Bu, berdoa dulu sebelum kegiatan. Nah, kita berdoa. Kita boleh berantem nggak boleh. Harusnya apa deh? Sayang sama temannya. Kayak tulisan sayang sama temannya. Terus kita boleh membuang sampah sebenarnya tidak Bu. Kita harus membuang sampah di tempatnya, ditulis. Nah, anak-anak nanti voting. Kalau TK mesti gambar ya, voting ini mereka setujui di kumulatif. Merupakan sebuah cara yang tidak berfokus pada kesalahan yang telah dilakukan, melainkan cara yang berfokus pada solusi atau pemecah yang bisa dilakukan. Segitiga restitusi ini saling terhubung. Yang pertama kita akan melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan pada anak. Kemudian kita akan kemudian saya akan memaparkan tentang menstabilkan identitas. Apa itu? Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak ketika membuat kesalahan itu adalah pembelajaran bagi anak. Salah satu pertanyaannya kita bisa melakukan
contoh seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Dek. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak dan sekolah Ibu tidak berbuat salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian lanjut. Memvalidasi tindakan yang salah, maksudnya ini adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Belum tentu melakukan kesalahan itu dia salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baik. Kemudian menanyakan keyakinan merupakan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit tapi implisit. Pertanyaannya, kita bisa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita setelah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa, Dek? Dokter, Bu Guru. Lanjut, nah ini adalah contoh segitiga penerapan segitiga restitusi. Ini kasusnya Zafran itu pengen main mainannya Aska, tapi tidak boleh, dia nangis. Aga membela Zafran karena harus berbagi ngandak kene bukune. Aska ora trimo nek dikandake malah kamplong-kamplongan. Jadi mereka berantem, makanya saya panggil dua orang ini. Kasus apa yang terjadi, Dek? Kita harus berbagi ya, Dek, ini ya. Cukup sekian dari saya. Bila banyak salah kata yang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bu Elisa Fajri yang sudah membagikan ilmunya kepada teman-teman kita semuanya. Ternyata budaya positif itu sangat bagus ya Bu ya, jika kita terapkan gitu Bu. Setuju Bu? Setuju. Kita terapkan gitu Bu. Bagus. Kalau dengan terapkan di pagi hari itu juga akan mengurangi istilah kalau penjani menginginkan anaknya mungkin tidak ramai, tidak sekarpis diri. Itu memang awal kegiatan biasanya diajak dengan memperjanjian kelas itu tadi, dengan kelas itu tadi. Jadi itu memang kalau kita terapkan itu benar-benar bagus manfaatnya buat kita semua. Gitu tak Bu? Ya, sekian tanggapan saya. Semoga Bu bisa tambah maju lagi dan kita mendapatkan ilmunya juga. Amin. Terima kasih teman-teman.